Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini Ramadhani Rahman dari kelas B Prodi Psikologi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafs dan dinamikanya dari mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Ibu Dr. Hajar Retno Anggraini, MSI Psikolog. Nah, jadi referensi dari presentasi saya hari ini adalah dari Research Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul Pendidikan Kesehatan dalam Praktik Terapi Nabawi bagi Psikosomatik yang terdapat pada bab 2 halaman 95 sampai 99. Jadi, konsep jiwa manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada jiwa yang cenderung pada kejahatan atau bisa disebut dengan an-nafs al-ammarah bisu. Yang kedua ada jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri atau an-nafs al-lawamah. Dan yang terakhir ada jiwa yang tenang atau an-nafs al-mutmainah. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Imam Ghazali menjelaskan ada 3 tingkatan manusia berkaitan dengan kemampuan pengendalian nafsu. Yang pertama ada manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu dan bahkan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sembahannya. Nah, pernyataan ini didukung pada Quran Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 43 yang artinya, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kemudian ada juga terdapat pada Quran Surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 23, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah atau membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Yang kedua, ada manusia yang selalu berusaha mengendalikan dan memerangi hawa nafsunya. Usaha itu kadang gagal dan berhasil. Jadi di tipe kedua, manusia ini selalu berusaha untuk mengendalikan atau memerangi hawa nafsu yang dimilikinya. Tapi usaha ini kadang berhasil dan juga tidak berhasil atau gagal. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah manusia yang berhasil menguasai, mengontrol, dan mengendalikan hawa nafsunya dalam setiap kondisi. Kemudian ketiga kecenderungan jiwa tadi pada kejahatan an-nafs amarah bisu, yang ada jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri atau nafs al-lawamah, dan yang terakhir ada jiwa yang tenang an-nafs al-mutmainah, merupakan kondisi-kondisi yang menjadi ciri kepribadian manusia yang bersifat dinamis atau berubah-ubah dari satu kecenderungan ke kecenderungan yang lainnya. Kemudian, nafs dalam pengertian ruh dan jiwa atau sukma, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jumar, surah ke-39 ayat 42, sebagai ruh yaqzah dan ruh hayat. Jadi ruh itu dibagi menjadi 2, yang pertama ada ruh yaqzah atau ruh bangun atau sadar. Jadi ruh yaqzah itu melekat dengan fungsi kesadaran yang ada dalam diri manusia. Nah, yang kedua, ada ruh hayat adalah ruh yang tetap ada di badan saat manusia tertidur, dan ruh itu juga ikut mati saat matinya badan. Kemudian, adapun kekuatan yang terdapat di badan itu disebut dengan arwahan atau ruh-ruh. Maka disebut ruh penglihatan, ruh pendengaran, ruh penciuman, dan ruh ini sebagai kekuatan yang tersimpan di badan dan mati bersama dengan kematian badan. Kemudian nafs, jiwa, atau sukma dapat dikatakan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang jumlahnya banyak, sebanyak fungsi-fungsi yang ada dalam diri kita. Jika ada yang bermasalah karena cedera atau terluka, terkontaminasi, atau bahkan ada yang terlepas, maka itu akan memakan fungsi pada bagian yang bermasalah tersebut. Apalagi jika tempat atau ruang sukma itu digantikan oleh jin, maka kendali secara penuh dikendalikan oleh
mereka di bagian fungsi itu. Dan kemudian berdasarkan fungsinya sukma itu ada dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Oke, sekian terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian, atau kesalahan informasi yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.